Dia bekerja di dunia hiburan dewasa di salah satu klub strip paling terkenal di negara ini. Menjadi bartender bukan hanya pekerjaan tapi juga karirnya. Polisi mengatakan dia dan pacarnya kehilangan pekerjaan mereka, jadi mereka beralih ke kekerasan. Bagaimana polisi mengatakan mereka tahu bahwa wanita ini dan pacarnya adalah orang yang bertanggung jawab atas legenda dunia malam? Di tempat yang mengejutkan, polisi melacak tersangka wanita itu. Kami menangani kasus yang dipresentasikan Law and Crime. Saya Chris Stewart. Polisi menyatakan pembunuhan ini terjadi akibat konflik di klub striptease sebagai aksi balas dendam brutal. Sebelum membahas penyebab pembunuhan menurut polisi, saya ingin membahas salah satu tokoh utama cerita ini. Namanya adalah Asia Lozano Morton. Dia berusia 25 tahun dan Asia bekerja sebagai bartender di sebuah klub strip di San Francisco bernama Condor Club. Sekarang kita tidak hanya membicarakan klub strip dewasa yang mencurigakan. Ini adalah institusi legendaris di Bay Area. Tempat ini dikenal sebagai bar topless. Pertama di Amerika Serikat dan dibuka tahun 1964. Ini adalah tempat bersejarah. Nah, bos Asia di bar itu adalah seorang pria bernama Mark Calgogni. Mark adalah manajer lama dari klub Condor. Seorang rekan kerja mengatakan kepada San Francisco Chronicle bahwa Mark luar biasa. Dia akan jadi tokoh utama dunia malam San Francisco. Menurut halaman Facebook-nya, tampaknya Mark juga adalah seorang ayah yang bangga. Dunia klub strip jelas bisa menjadi dunia yang penuh risiko. Tapi sepertinya dari apa yang orang-orang katakan, Mark Calgogni bukanlah tipe orang seperti itu. Mantan karyawan mengatakan kepada media lokal bahwa Mark dikenang sebagai sosok yang menuntut rasa hormat bagi penari dan memberi kesempatan. Mungkin itulah yang membuat kejadian selanjutnya sangat mengejutkan. Pada dini hari 3 Oktober, polisi di Santa Rosa, California, utara San Francisco, menerima laporan tembakan. Tembakan-tembakan ini terjadi di tempat yang biasanya jarang terjadi kejahatan. Ini adalah lingkungan yang cukup mewah, tempat yang tenang, seperti tempat orang-orang biasanya berjalan-jalan dengan anjing mereka pada pukul 6.30 pagi ketika semua ini terjadi. Namun saat polisi tiba, mereka menemukan seorang pria yang telah ditembak 5 kali. Pria itu sudah meninggal. Pria itu adalah Mark Calgogni. Condor Club mengunggah postingan ini di Instagram hanya beberapa hari setelah kasus pembunuhan ini, saat kasusnya belum terpecahkan. Sebuah postingan yang berbunyi, kutipan, "Kami berduka mengonfirmasi kehilangan tragis manajer umum kami tercinta, Mark Calgogni. Mark adalah jiwa dan raga Condor Club, serta sosok yang sangat dihormati di komunitas North Beach." Itu lingkungan San Francisco tempat klub itu berada. Sekali lagi, Condor Club ini bukan klub strip yang mencurigakan. Ini adalah bisnis yang benar-benar diakui sebagai bisnis warisan di San Francisco. Dan bekerja di sana ternyata merupakan hal yang sangat istimewa. Jika Anda adalah seorang calon bartender seperti Asia Morton. Nah, dia sebenarnya memiliki profil LinkedIn yang berbunyi, kutipan, "Saya di sini untuk menambah pengalaman saya dalam bartending. Saya sudah menjadi bartender selama sekitar 5 tahun sekarang dan pernah memiliki bisnis bar keliling sendiri. Ini adalah sesuatu yang saya sukai dan nikmati untuk dilakukan setiap hari." Tapi sepertinya ada sesuatu yang tidak beres menurut Mark tentang cara Asia menjalankan pekerjaannya. Karena Mark dikabarkan memecat Asia dari Condor Club. Tidak jelas alasannya. Asia juga dikabarkan sedang berpacaran dengan seorang barbak di Condor. Namanya Richard Lund, sekitar 20 tahun, lebih tua dari Morton, dan berusia 43 tahun. Mereka berdua tinggal bersama di Dublin, California. Itu terletak di sebelah timur San Francisco. Dan Mark juga memecat Lund. Jadi kedua orang ini kehilangan pekerjaan di tempat yang tampaknya sangat mereka sukai untuk bekerja. Dan mereka diduga punya dendam. Dan mereka diduga melampiaskan dendam itu dengan beralih ke kekerasan. Polisi menangkap Lund dan Morton karena diduga membunuh manajer Condor Club, Mark Calgogni. Inilah yang dikatakan polisi terjadi. Polisi mengatakan pacar Morton, Lund,
menunggu di luar rumah Mark, menunggu dia pulang dari kerja. Itu terjadi sekitar pukul 6:30 pagi, dan dia diduga menembakkan 5 kali tembakan, membunuh Mark, lalu melarikan diri dengan SUV RAV4. Sekarang bayangkan di mana semua ini terjadi. Di sebuah lingkungan yang jarang terjadi kejahatan. Ini pukul 6:30 pagi, jadi orang-orang sudah bangun. Seseorang mungkin sedang berjalan-jalan. Ini adalah lingkungan di mana rumah-rumah berdempetan satu sama lain. Mungkin ada kamera bel pintu di mana-mana. Dan polisi berhasil melacak Richard Lund. Mereka mengatakan mereka sudah mengamankan mobil Lund, yaitu RAV4. Namun, ada satu pertanyaan besar saat ini. Di mana pistolnya? Sejauh yang kami tahu, senjata pembunuhnya belum ditemukan. Sekarang, polisi mengatakan Lund mungkin diduga yang menarik pelatuknya. Tapi menurut polisi, Morton juga terlibat dalam kasus ini. Mantan bartender klub strip itu diduga membantu merencanakan serangan ini. Sekarang dia menghadapi tuduhan sebagai kaki tangan pembunuhan. Saat ini belum jelas secara spesifik apa yang dimiliki polisi tentang dirinya yang mengaitkannya dengan apa yang diduga dilakukan pacarnya. Sementara Lund ditangkap di rumah pasangan itu di Dublin, California, Morton sedang berada di luar negeri. Dia ditangkap di Bandara Internasional San Francisco. Dia baru saja pulang dari perjalanan ke Spanyol, menurut East Bay Times. Polisi mengatakan bahwa selama perjalanan itu waktunya agak tidak biasa. Mungkin mencurigakan bahwa dia pergi ke luar negeri pada saat polisi sedang menyelidiki pembunuhan yang diduga dia bantu rencanakan. Mereka mengatakan hal itu saat ini tak terkait pembunuhan Mark. Tapi sekarang dia dan Lund sama-sama menghadapi tuduhan serius. Polisi telah menyatakan secara resmi bahwa mereka percaya Lund dan Morton bertindak karena kemarahan yang mereka rasakan setelah diduga dipecat oleh Mark. Mereka masih menyelidiki apakah ada informasi lain terkait hal itu, apalagi yang bisa berkontribusi pada pembunuhan ini. Polisi masih menyusun kronologi kejadian dan belum mengungkap berapa lama Richard Lund diduga menunggu di luar rumah Mark sebelum membunuhnya. Lund dan Morton sudah menjalani sidang pengadilan pertama di Sonoma County, California, tempat Santa Rosa berada. Tampaknya Lund masih ditahan tanpa jaminan atas tuduhan pembunuhan serta 2 dakwaan kepemilikan senjata api secara ilegal. Dia juga mendapat tambahan hukuman atas dakwaannya karena sudah menjadi narapidana. Surat kabar The Press Democrat melaporkan Lund dinyatakan bersalah pada 2005 atas perampokan, pemerkosaan di bawah umur, dan penyerangan dengan senjata mematikan. Bergabung bersama kami untuk membahas kasus ini adalah pensiunan detektif dan instruktur penegak hukum, Matt Irvine. Terima kasih telah bersama kami di Law and Crime. Saya tahu Anda sangat mengenal San Francisco karena Anda lahir dan berkarier di California Utara. Apa yang paling menarik perhatian Anda, reaksi awal saat mendengar cerita ini? Nah, hal yang paling menonjol bagi saya adalah bahwa cerita ini berpusat pada sebuah institusi yang sebenarnya cukup terkenal di wilayah San Francisco. The Condor Club bukanlah klub strip murahan biasa yang ada di sudut industri kota. Klub ini berada tepat di jantung distrik hiburan bersejarah San Francisco di North Beach. Klub ini dibuka akhir tahun 50-an sebagai klub jazz dan mempekerjakan Carol Doda sebagai pelayan di awal 60-an saat dia naik ke panggung lalu melepas atasan bajunya. Tahun 1964 dia mendirikan klub topless pertama di Amerika Serikat. Lalu menjadi klub independen pertama di Amerika Serikat. Selama bertahun-tahun ada sebuah figur kartun raksasa dari Carol Doda yang terbuat dari neon di luar Condor Club yang memiliki lampu merah berkedip di tengah dadanya. Aksinya semakin terkenal adalah dia diturunkan di atas piano saat awal pertunjukannya dan kemudian diangkat kembali di akhir. Nah, The Club itu Willie menjadi agak terkenal beberapa dekade lalu ketika seorang penjaga keamanan dan seorang penari memutuskan untuk melakukan aktivitas setelah jam kerja di atas piano. Entah bagaimana, mereka memicu mekanisme kabel dan piano itu terangkat ke langit-langit, menghancurkan penjaga keamanan sampai tewas dan menjebak wanita itu di bawah tubuhnya selama berjam-jam sampai klub dibuka pagi harinya dan seseorang menyelamatkannya. Jadi tempat itu penuh cerita, tempat itu punya sejarah yang cukup berwarna. Sebenarnya itu semacam bangunan bersejarah di kota San Francisco.
Jadi itu adalah hal pertama yang menarik perhatian saya, selain tentu saja detail spesifik dari kasus pembunuhan ini. Kisah tentang penjaga keamanannya sungguh luar biasa. Ngomong-ngomong, saya tidak tahu itu. Maksud saya, itu adalah cerita untuk lain waktu. Saat membahas penembakan ini, karena kamu punya korban dalam kasus ini adalah manajer Condor Club, dan sepertinya dia memang sudah menjadi bagian dari tempat itu. Semua orang mengenalnya, dan kemudian dikabarkan Richard Lune dan Asia Lozano Morton yang merupakan dua tersangka dalam kasus ini, mereka telah diberhentikan oleh klub. Dan akhirnya pada tanggal 3 Oktober dini hari korban Mark Howell Cagney ditemukan tewas di luar rumahnya. Bagi para detektif yang dipanggil ke lokasi ini, seperti apa momen-momen awal ketika Anda belum tahu siapa orang ini? Anda tahu dia punya 5 luka tembak dan pelakunya belum diketahui. Bagaimana penyelidikan dimulai? Jadi waktu itu hari ini itu akan sangat menarik karena area tempat Tuan Galgani dibunuh itu adalah jalan utama. Letaknya di daerah kelas menengah atas di Santa Rosa. Pada pagi hari saya rasa mereka memperkirakan ini terjadi antara pukul 5 sampai 6.30 pagi. Itu adalah tempat orang bersiap kerja, menyiapkan anak untuk sekolah dan berjalan dengan anjing mereka. Jadi jika Anda ingin melakukan pembunuhan tanpa ketahuan, ini waktu dan tempat yang sangat buruk untuk melakukannya. Jadi usaha itu adalah hal yang baik bagi polisi dalam kasus ini. Tidak akan kekurangan saksi potensial, tidak akan kekurangan bukti digital seperti kamera ring dan jenis sistem keamanan rumah lainnya. Jadi ketika para detektif sampai di sana, hal pertama yang akan mereka lakukan tentu saja adalah mengamankan lokasi kejadian terlebih dahulu. Tak lama kemudian biasanya dibantu petugas patroli, mereka akan menyisir intensif area sekitar lokasi kejadian. Dan sekali lagi, menurut saya di daerah seperti ini, dengan 5 tembakan terdengar di lingkungan yang tenang, pasti akan banyak orang yang mungkin melihat atau mendengar sesuatu yang bisa membantu penyelidikan. Dan rupanya Mark Kalkani dia sedang pulang dari kerja. Jadi maksud saya kalau kamu bekerja di industri itu, jam kerja malam berakhir di dini hari. Dan saat itulah mereka bilang Richard Lune dan Asia Morton sedang menunggunya di luar rumahnya. Ini menarik saat kamu menggambarkan lingkungan itu karena saya juga terpikir tentang kamera bel pintu. Dan jika kamu ingin lolos dari pembunuhan, sepertinya ini adalah tipe tempat, seperti yang saya pahami, di mana akan ada kamera yang bisa digunakan polisi setidaknya untuk melihat apa yang terjadi. Dan kemudian, dalam kasus ini, mereka juga tampaknya tahu bahwa mobil yang mereka kendarai adalah RAV4, dan itu benar-benar mempersempit pencarian. Dan selain kamera bel pintu, akan ada sistem keamanan rumah yang lebih canggih di lingkungan seperti ini. Kemungkinan ada kamera lalu lintas yang merekam kendaraan keluar masuk area itu. Jadi ini akan jadi lingkungan yang kaya bukti. Dan sekali lagi, tidak akan kekurangan saksi manusia, baik saksi mata atau telinga, yang mungkin menyaksikan kejahatan, kejadian setelahnya, maupun beberapa aktivitas sebelum kejahatan terjadi. Dalam kasus ini mungkin Tuan Lune bersembunyi menunggu Tuan Galgani. Dan itu di negara bagian California membuat kasus ini berpotensi menjadi kasus hukuman mati. Bersembunyi menunggu adalah salah satu keadaan khusus yang bisa membuat kasus pembunuhan memenuhi syarat untuk hukuman mati. Dan begitu Anda menyadari bahwa Anda mengenal Mark Kalkani, pekerjaan yang dia geluti, dan seperti yang Anda katakan, Klub Condor, tempat itu lebih terlihat seperti objek wisata bersejarah di San Francisco daripada klub strip mencurigakan di kawasan industri yang mungkin banyak aktivitas ilegal di dalamnya. Tapi ketika Anda mengetahui bahwa dia bekerja di industri itu, seperti sebagai detektif, tanda bahaya atau alarm, seperti apa yang muncul tentang kemungkinan keterkaitan kasus ini? Ya, ini memang sebuah industri, sekali lagi tanpa membahas detail khusus tentang Klub Condor. Industri ini kerap dikaitkan dengan kejahatan terorganisir dan juga dengan orang-orang yang berada di pinggiran dan seringkali tidak membuat pilihan terbaik dalam hidup mereka. Sekali lagi, saya tidak akan mengatakan hal itu secara khusus tentang Klub Condor, tapi secara umum tempat-tempat seperti ini adalah tempat di mana para penari sering mengalami eksploitasi dan pelecehan dan seringkali oleh manajer atau orang lain yang memiliki kekuasaan dan otoritas di klub-klub tersebut. Ya, terkadang para penari dipecat karena mereka melawan aktivitas ilegal atau eksploitasi yang terjadi di klub. Jika saya menyelidiki ini, pasti akan saya perhatikan
Dalam kasus ini, dari pemberitaan publik, Tuan Chalgani tampak sangat menghormati penari, menuntut orang lain menghormati mereka, dan sering mendorong promosi penari ke posisi manajerial. Nah, meski begitu, sangat mungkin ada beberapa orang yang mengenalnya seperti itu. Mungkin ada dari sisi lain dirinya dan di kantor yang mengalami dirinya dengan cara kurang positif. Ya, itu pasti salah satu hal yang akan saya perhatiin soal kemungkinan motif kasus ini. Ya, dan sesuai dengan pendapat Anda, maksud saya telah membaca, Anda tahu orang-orang telah muncul sejak kematiannya, Anda tahu berbicara tentang bagaimana dia, Anda tahu, saya pikir istilah mentor digunakan, bahwa dia adalah seseorang yang tidak tampak seperti sosok yang mencurigakan di dunia, di mana ada banyak orang yang mencurigakan. Asia Morton dan Richard Lund. Mereka memiliki hubungan romantis, tapi tampaknya dia pernah bekerja sebagai bartender, dan itu sesuai dengan apa yang saya lihat di media sosialnya juga. Lalu Richard Lund dilaporkan bekerja sebagai barback. Menurut saya, mereka bukan sosok kunci seperti yang biasanya Anda bayangkan, misalnya orang yang tampil di atas panggung atau manajer. Tapi mereka terlibat dan kabarnya mereka diberhentikan, dan itu mungkin menjadi faktor pendorong dalam hal ini. Bagaimana Anda? Anda tahu setelah Anda menyadari, oke, orang ini adalah manajer klub Kondor, Anda pergi ke klub itu, bagaimana Anda mulai mencari tahu apakah dia punya masalah dengan seseorang yang bisa saja mengarah pada tersangka? Klub ini memiliki banyak karyawan, jadi Anda mulai dengan bertanya pada mereka. Dan saya meyakini mereka sudah berbicara dengan banyak orang di sana tentang Tuan Lun, tentang Nona Morton, tentang Tuan Kalgani, dan tentang perselisihan atau permusuhan di antara mereka. Saya memang bisa melihat dalam beberapa laporan bahwa salah satu karyawan lain di sana mengaku menerima telepon dari Nona Morton, di mana dia mengatakan sesuatu seperti, "Menurutmu aku bisa mendapatkan pekerjaanku kembali jika Mark sudah tidak ada?" Itu jelas akan langsung terlihat sebagai motif jika memang benar. Dan apakah itu sesuatu saat Anda membangun sebuah kasus, maksud saya, seberapa penting sih telepon itu? Karena saya bisa membayangkan seorang pengacara pembela, tahu kan, nanti kalau ini sampai ke persidangan akan bilang, ya dia sedang mencari pekerjaan dan itu tempat dia pernah bekerja. Dan mungkin dia punya masalah dengan dia, tapi dia tidak membunuhnya. Jenis bukti seperti apa yang Anda butuhkan untuk benar-benar mengaitkan seseorang, dan dalam kasusnya, dia adalah kaki tangan pembunuhan. Jadi tidak ada tuduhan bahwa dia yang menarik pelatuknya. Penuh. Seorang pengacara pembela tentu bisa berargumen bahwa seseorang bisa saja marah dan memiliki dendam, tapi tidak harus terlibat dalam pembunuhan seseorang. Dalam kasus ini, saya akan banyak melihat komunikasi Nona Morton dengan karyawan lain, dengan rekan kerjanya. Saya juga akan sakit bagaimana komunikasinya dengan Tuan Lun. Hal yang menarik bercerita saya dari kasus ini adalah Nona Morton dia juga sedang berada di luar negeri saat pembunuhan terjadi. Nah, itu bukan perjalanan yang biasanya Anda pesan secara mendadak. Jadi kemungkinan besar ini adalah sesuatu yang sudah ada di kalendernya. Dan mungkin saja pembunuhan ini direncanakan dengan gagasan bahwa dia akan memiliki alibi yang mudah karena sedang berada di luar negeri pada saat pembunuhan terjadi. Namun sangat mungkin dia melakukan komunikasi dengan Tuan Lun sebelum dan sesudah pembunuhan ini. Komunikasi tersebut kemungkinan besar terekam dalam telepon, pesan teks, dan jenis komunikasi lain. Jadi saya pikir itu akan menjadi bukti kunci dalam kasus ini. Ternyata dia ditangkap di Bandara Internasional San Francisco saat baru pulang dari perjalanan internasional. Bagaimana Anda tahu? Jika Richard Lund tidak memberitahu lokasinya, mungkin teman-temannya juga tidak tahu. Bagaimana Anda tahu dia mungkin, maksud saya, sumber daya apa yang polisi punya untuk mengetahuinya? Misalnya, dia pesan tiket ke suatu tempat lalu kembali. Sebenarnya sulit memperoleh informasi akurat dari maskapai tanpa detail spesifik tentang lokasi atau waktu kepulangan seseorang. Bukti terbaik dan termudah dalam kasus seperti ini adalah ponsel mereka dan perangkat komunikasi pribadi lainnya, seperti laptop, tablet, dan sejenisnya. Perangkat itu pada dasarnya adalah Global Positioning System berjalan, alat pelacak lokasi. Jika Anda bisa menemukan ponselnya atau perangkat lain yang memiliki fitur pelacakan lokasi, Anda bisa menemukan orang tersebut. Saat membahas hal itu, saya tahu dari media bahwa klub Kondor memang tidak memberi komentar. Saya tahu mereka membuat semacam postingan peringatan untuk Mark Kalgani hanya untuk mengenang hidupnya. Dan saya tidak heran bahwa
Anda tahu, klub strip biasanya bukan yang paling terbuka untuk akses media karena jenis pekerjaan yang mereka jalani. Menurut pengalaman Anda, seberapa kooperatif tempat-tempat seperti ini dengan penegak hukum ketika ada situasi seperti ini? Biasanya mereka tidak terlalu kooperatif. Sekali lagi, karena kadang-kadang bisnis seperti ini menarik orang-orang yang sudah sering berurusan dengan hukum. Namun demikian, terbuktinya Tuan Chalganigai adalah seorang yang benar-benar dihormati di komunitas ini. Jadi mereka akan sangat termotivasi untuk mencoba mencari keadilan bagi mereka. Lalu saya terus berpikir, kembali ke dugaan bahwa ini adalah pembunuhan yang direncanakan terhadap seseorang yang, Anda tahu, sebuah pembunuhan akan menjadi berita utama. Namun, membunuh pemimpin klub terkenal pasti jadi berita utama. Jika ini terjadi di lingkungan sebaik ini, bahkan saya yang duduk di sini tanpa pengalaman atau latar belakang kepolisian, seperti saya akan memikirkan tentang kamera pengawas yang mungkin ada di sekitar sini. Seberapa sering Anda mengalami kejahatan hingga saat menangkap pelakunya, ada saja hal-hal yang terlintas di kepala Anda, seperti bagaimana mungkin mereka tidak berpikir bahwa kami tidak akan punya akses ke kamera ring, kamera bel pintu, atau kamera pengawas. Anda melakukannya antara jam 5 dan 6 pagi saat ada wanita yang keluar berjalan-jalan dengan anjingnya. Itu saja Dr. Mario, maksudnya kita suka menonton film-film perampokan, film-film caper seperti Ocean's 11 dan sejenisnya yang menampilkan para penjahat ulung dengan rencana-rencana brilian mereka. Dan kenyataannya sebagian besar penjahat tidak terlalu pintar, sebagian besar kejahatan tidak direncanakan dengan baik. Dan ini sepertinya salah satunya. Ini adalah rencana yang buruk untuk konspirasi pembunuhan yang sudah direncanakan sebelumnya. Ini tampaknya kurang dipertimbangkan matang, tapi itu bukan hal yang aneh. Ya, menurutku ini bagus untuk polisi karena mereka bisa menyusun kasus. Richard Lund dan Asia Morton juga akan mendapat kesempatan di pengadilan untuk menjelaskan cerita mereka. Namun, melihat buktinya sekarang, tampaknya mereka memang punya mobil, kita akan lihat nanti. Mereka bisa mengaitkan dia ke dalam perencanaannya yang menurutmu sepertinya itu bisa jadi karena pesan teks yang dia kirimkan. Tampaknya kasusnya kuat, tapi kita tunggu hasil pengadilan. Terima kasih Matt Irvine, detektif pensiunan dan instruktur penegak hukum, sudah bergabung di Law and Crime. Kami akan terus pantau cerita ini. Terima kasih sudah mengundang saya. Itu saja untuk On The Case, dipersembahkan oleh Law and Crime. Berlanggananlah di YouTube dan Spotify. Saya Chris Stewart. Sampai jumpa di lain waktu.